Namaku Laras. Hidupku dulu sungguh sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Aku tumbuh di keluarga biasa saja, dan setelah menamatkan SMA aku langsung bekerja di toko kelontong milik pamanku, sekadar membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat itulah aku bertemu Randi. Seorang pemuda pekerja keras yang baru saja merantau ke kota ini demi mengejar mimpi. Randi bekerja sebagai marketing freelance. Penghasilannya tak tentu, kadang ada kadang nihil sama sekali. Tapi yang membuatku jatuh cinta padanya adalah semangatnya yang luar biasa. Mata Randi selalu berbinar saat bercerita tentang mimpinya memiliki perusahaan sendiri suatu hari nanti. Hubungan kami berjalan alami. Randi sering datang ke toko, kadang hanya sekadar membeli air mineral atau roti. Tapi entah kenapa, aku selalu menunggu kedatangannya. Sampai akhirnya, ia memberanikan diri mengajakku makan bakso di warung kaki lima. Dari situlah semua berawal. Kami berpacaran dengan sangat sederhana. Tak ada hadiah mahal. Kalau jalan-jalan, ya paling ke taman kota atau makan mie ayam berdua. Tapi justru itulah yang membuatku bahagia. Bersama Randi, aku merasa dihargai dan dicintai apa adanya. 2 tahun kemudian, Randi melamarku. Dengan cincin perak murah yang bahkan sempat memalukan dirinya sendiri karena takut aku tak suka. Tapi aku justru menangis haru, menerima lamarannya tanpa ragu. Aku belum punya apa-apa, Laras. Tapi aku janji, suatu hari nanti kamu akan tinggal di rumah yang nyaman, gak kehujanan, gak kepanasan, dan gak akan pernah kekurangan. Aku hanya memeluknya, menahan air mata. Aku gak butuh rumah besar, Ran. Aku cuma butuh kamu yang selalu setia. Tak lama setelah menikah, kami tinggal di rumah kontrakan kecil. Hanya 2 kamar sempit dengan tembok catnya sudah terkelupas di sana-sini. Atapnya bocor kalau hujan deras. Kami hanya punya 1 kipas angin, itu pun bunyinya berdecit kalau diputar terlalu cepat. Tapi kami bahagia. Aku masih ingat jelas bagaimana malam-malam kami tidur berpelukan di kasur tipis. Randi sering memijit punggungku dengan lembut. Dia suka bilang, "Kamu ini segalanya buat aku, Ras. Kalau nanti aku sukses, aku janji kamu gak akan nyesel pernah pilih aku." Aku hanya tertawa kecil. Aku gak akan nyesel meski kita begini terus, Ran. Kami benar-benar pasangan yang saling menguatkan. Saat itu, Randi mulai mencoba membuka usaha kecil-kecilan, menjadi distributor barang elektronik skala rumah tangga. Tiap hari ia berkeliling kota naik motor tuanya untuk menawarkan barang. Sering sekali dia pulang dengan wajah lusuh, baju basah karena hujan, atau debu jalanan menempel di seluruh tubuh. Tapi semangatnya tak pernah padam. Aku menyambutnya setiap pulang kerja dengan senyuman dan segelas teh manis hangat. Kadang kalau uang kami sedang benar-benar tipis, aku hanya memasak sayur bening dan tempe goreng. Tapi kami memakannya sambil bercanda. Tak jarang kami menertawakan betapa kerasnya hidup ini, seakan tak mau kalah darinya. Pernah suatu hari, Randi pulang sambil menenteng plastik berisi nasi Padang. Aku terkejut karena aku tahu betul saat itu uang kami hanya cukup untuk beli beras dan bayar kontrakan bulan depan. "Loh, dari mana uangnya? Kan harusnya kita hemat," tanyaku cemas. Randi hanya tertawa kecil. "Tadi aku dapat bonus dadakan dari kantor supplier. Yah, walau gak banyak, tapi cukuplah buat traktir istri tercantik di dunia makan enak." Aku pura-pura manyun. "Ih kamu ini, uangnya ditabung aja." "Tapi ya sudahlah, makasih ya Ran." Kami makan nasi Padang berdua di ruang tamu, duduk lesehan di karpet tipis. Rasanya nikmat sekali. Bukan karena launya, tapi karena kebersamaan kami. Randi memegang tanganku erat, menatapku lama. "Suatu saat nanti, kita bakal makan kayak gini di meja makan rumah kita sendiri, yang megah, Laras. Percaya sama aku ya." Aku hanya mengangguk pelan, menahan air mata. Entah kenapa kata-katanya selalu bisa menusuk hatiku yang paling dalam. Tahun-tahun berlalu. Usaha Randi perlahan mulai menunjukkan hasil. Dia mendapat kepercayaan menjadi distributor utama beberapa merek alat rumah tangga. Aku ikut membantu mengurus pembukuan. Setiap malam, kami duduk berdua menghitung omset, merencanakan target minggu depan. Tak jarang Randi menatapku penuh rasa syukur. "Kalau gak ada kamu, Ras, aku gak tahu mau jadi apa." Aku hanya mengelus lengannya.
Aku juga gak akan sanggup hadapi dunia ini kalau bukan sama kamu. Hidup kami memang masih jauh dari kata mapan. Tapi setiap langkah kecil menuju kemajuan selalu kami rayakan. Saat bisa membeli kulkas pertama, kami menyalakannya sambil tertawa, menunggu bunyi dengung motornya. Saat bisa beli televisi, kami duduk menonton sinetron sambil berpelukan, seakan itu TV layar lebar paling mahal di dunia. Begitulah kami. Bahagia dengan hal-hal sederhana. Karena cinta kami lebih besar daripada apapun. Malam paling membekas dalam hidupku terjadi 2 tahun setelah menikah. Saat itu hujan deras mengguyur kota, atap kontrakan bocor di sana-sini. Kami duduk di bawah rembesan air, Randi memelukku dari belakang. Kamu gak nyesel kan, nikah sama aku? Udah susah payah, tapi masih aja hidup kayak gini, tanyanya pelan. Aku menoleh menatap wajahnya yang sendu. Aku gak pernah nyesel. Aku malah bersyukur, karena bisa hidup bareng kamu. Selama kita bareng-bareng, aku bahagia. Randi memejamkan mata. Kalau nanti aku sukses, aku janji, aku gak bakal pernah ninggalin kamu, Ras. Gak bakal berpaling ke yang lain. Kamu itu satu-satunya cinta hidupku. Aku memeluk Randi erat sekali, seakan tak mau dunia memisahkan kami. Jangan pernah ingkar janji ya Ran. Karena kamu satu-satunya pegangan hidupku. Malam itu kami tidur berselimut cinta. Tak peduli hujan, tak peduli bocor. Kami punya satu sama lain, dan saat itu kupikir, itu sudah cukup untuk selamanya. Aku tak tahu bahwa waktu akan menguji semua janji manis itu. Bahwa cinta yang kupikir tak akan pernah pudar, suatu hari nanti akan diuji oleh gemerlap harta dan godaan dunia. Dan aku tak pernah siap menghadapi pengkhianatan yang menunggu di ujung jalan ini. Hari-hari berjalan cepat setelah malam penuh janji itu. Usaha Randi berkembang pesat. Ia makin dipercaya banyak vendor. Bahkan suatu hari, Randi mendapat kontrak besar untuk menjadi distributor tunggal alat elektronik rumah tangga dari merek ternama. Dari situlah perubahan besar dalam hidup kami dimulai. Aku masih ingat betul hari saat Randi pulang membawa kabar gembira itu. Ia memelukku erat, berputar-putar di ruang tamu sempit kami. Ras, kontraknya tembus. Ini lebih besar dari yang pernah kita tangani sebelumnya. Wajahnya memancarkan rasa bangga sekaligus haru. Aku ikut meneteskan air mata bahagia. Aku bangga sama kamu, Ran, bangga sekali. Tak butuh waktu lama, keuangan kami melonjak drastis. Dari rumah kontrakan reyot, Randi membawaku pindah ke rumah baru yang lebih layak, meski belum mewah. Rasanya sungguh lega bisa tinggal tanpa takut atap bocor atau tembok retak. Randi juga membelikan kami sebuah motor metik baru agar aku lebih mudah ke pasar. Hidup kami beranjak naik. Dari hanya sekadar cukup makan, kini kami bisa sedikit menabung, bahkan sesekali makan di restoran keluarga. Namun, di antara sukacita itu, entah kenapa aku merasakan perubahan halus dalam diri Randi. Dia jadi lebih sering lembur, rapat malam, pergi keluar kota mendadak. Aku berusaha menepis perasaan curiga. Kupikir, memang beginilah hidup orang yang sedang mengejar karir. Aku tetap menemaninya dengan sabar. Setiap kali ia pulang larut malam, aku menunggunya di ruang tengah dengan segelas teh manis hangat. Maaf ya Ras, aku pulang telat lagi. Banyak banget urusan kantor. Gak apa-apa, Ran. Aku ngerti kok. Aku selalu doain kamu supaya lancar kerjanya. Dia menatapku dengan senyum lelah lalu mengecup keningku. Tapi pelukannya kini terasa berbeda. Tak lagi seerat dulu. 2 tahun berlalu sejak kontrak besar itu. Bisnis Randi kini makin melesat. Ia resmi mendirikan perusahaan distribusi dengan belasan karyawan. Rumah kami pun pindah lagi, kali ini ke kawasan elit, dengan pagar tinggi dan halaman luas. Randi bahkan membelikan mobil untuk antar jemputku belanja. Aku seharusnya bahagia, bukan? Tapi nyatanya tidak semudah itu. Setiap kali Randi pulang, dia langsung tenggelam dalam tumpukan laporan, telepon, atau laptop. Kami jarang lagi makan malam berdua. Bahkan saat aku masak kesukaannya, Randi hanya berkata, "Maaf ya Ras, aku makan di luar tadi sama klien." Hati kecilku mulai terusik. Tapi aku mencoba mengerti, berusaha memegang janji Randi dulu. Dia lelaki yang memulai segalanya bersamaku. Dia pasti setia. Sampai suatu malam,
Saat aku sedang membereskan setelan jasnya yang tergantung di kursi, aku menemukan lipstik merah menempel samar di kerah kemejanya. Bukan lipstikku, karena aku jarang sekali memakai pewarna bibir. Jantungku berdegup keras. Tanganku gemetar memegang kain itu. Tapi aku diam. Aku tak mau langsung menuduh. Mungkin saja hanya bercak tak sengaja. Hatiku menolak mempercayai prasangka yang lebih buruk. Beberapa bulan kemudian, Randy memperkenalkan sekretaris barunya, Sinta. Seorang wanita muda berparas cantik, tubuh ramping, berpenampilan modis dengan tas branded mahal. Mereka datang ke rumah bersama saat sore, katanya ingin mengambil beberapa dokumen penting yang tertinggal. Sinta tampak sopan, menyalami aku dengan senyum ramah. Senang akhirnya bisa bertemu, Bu Laras. Pak Randy sering cerita tentang ibu. Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat dadaku tak nyaman. Seperti ada rasa menang tersembunyi di balik kata-katanya yang manis. Randy terlihat kikuk saat melihat wajahku yang sedikit pucat. Kamu gak apa-apa, Ras? Aku menggeleng, memaksa tersenyum. Gak apa-apa. Mau aku buatkan teh? Mereka hanya singgah sebentar, lalu pergi lagi. Tapi setelah itu, nama Sinta sering muncul. Aku lembur sama Sinta, Ras. Tadi rapatnya diurusin Sinta, dia cekatan banget. Hati kecilku menjerit setiap kali Randy menyebut nama itu dengan nada kagum. Tapi aku menahan diri, menahan cemburu, menahan curiga. Aku tak mau menjadi istri yang posesif, tak mau dicap menghambat karir suami. Namun semua penyangkalan itu mulai runtuh ketika suatu malam aku bangun karena mendengar suara Randy tertawa pelan di ruang kerja. Aku mengintip pelan. Dia sedang video call, dan di layar laptopnya tampak wajah Sinta. Mereka tertawa-tawa, Randy memanggilnya, sayang. Dunia seakan berhenti berputar. Kakiku lemas. Aku merunduk, menutup mulutku agar isak tangisku tak terdengar. Perlahan aku mundur ke kamar, menangis dalam diam hingga pagi. Besok paginya, aku menatap Randy yang masih terlelap. Wajahnya tampak damai, tak merasa bersalah sama sekali. Aku teringat janjinya dulu. Kalau nanti aku sukses, aku janji gak bakal ninggalin kamu. Gak bakal berpaling ke yang lain. Air mataku jatuh lagi. Betapa mudahnya lelaki menarik ucapannya sendiri ketika dunia mulai menggodanya dengan gemerlap dan perempuan cantik. Aku mencoba menenangkan hatiku. Mengingat betapa dulu kami berjuang mati-matian bersama. Betapa Randy pernah begitu mencintaiku. Mungkin ini hanya godaan sesaat. Mungkin nanti dia sadar. Aku memutuskan untuk lebih memperhatikan Randy. Kupikir, kalau aku bisa membuatnya nyaman di rumah, dia tak akan mencari kehangatan di luar. Aku kembali menyiapkan makan malam istimewa, membelikannya dasi baru, menyiapkan camilan kesukaannya saat lembur. Tapi apa yang kudapat? Ah, nanti aja ya Ras, aku udah kenyang. Tadi makan bareng Sinta dan tim di resto. Namanya lagi-lagi disebut. Jantungku terasa seperti diremas. Aku hanya bisa tersenyum pahit, membereskan meja makan sendirian. Puncaknya terjadi 2 minggu kemudian. Saat aku sedang merapikan berkas-berkas pajak di lemari kerja Randy, tanpa sengaja aku menemukan 2 tiket pesawat ke Bali, atas nama Randy dan Sinta. Tanggal keberangkatannya besok. Hatiku hancur. Tak ada lagi yang bisa menepis. Semua jelas. Dia bukan hanya selingkuh dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan. Pergi berdua ke Bali? Sementara aku ditinggal di rumah ini menunggu dengan setia? Malamnya, aku memberanikan diri bertanya langsung. Ran, kamu ada rencana keluar kota ya? Sama Sinta? Randy tampak kaget. Wajahnya menegang, lalu berusaha tersenyum seolah menenangkan. Oh, itu kerjaan, Ras. Ada proyek di Bali, Sinta ikut bantu urus administrasi. Aku menatapnya lurus-lurus, air mataku menetes. Aku bukan anak kecil, Ran. Jangan bohong lagi. Aku sudah lihat tiketnya. Randy terdiam. Dia menunduk, mengusap wajahnya. Lalu dengan nada sangat pelan berkata, aku gak mau kamu sakit hati, Ras. Tapi jujur, aku memang dekat sama Sinta. Dia membuat aku merasa muda lagi, semangat lagi. Seakan seluruh napasku habis.
Kata-kata Randi terasa lebih tajam dari sembilu. Terus aku ini apa, Ran? Istri yang udah kamu ajak susah bareng, yang kamu janjiin gak bakal pernah kamu tinggalin. Randi hanya menatapku nanar, tak sanggup menjawab. Malam itu aku tidur sendiri, membelakangi Randi. Di ranjang yang dulu saksi peluk cium penuh cinta, kini hanya terasa dingin, asing, dan menyesakkan. Aku tahu, badai besar baru saja mulai. Dan aku harus mempersiapkan hatiku menghadapi kehancuran yang lebih dahsyat lagi. Pagi itu aku bangun dengan mata sembab. Malam sebelumnya nyaris tak tidur, hanya berguling-guling menatap dinding kosong, mencerna pengakuan Randi yang mulai terang-terangan mengakui hubungan istimewanya dengan Sinta. Tapi tetap saja, ada bagian dalam hatiku yang berharap semua ini hanya kesalahpahaman besar. Bahwa Randi akan sadar dan meminta maaf, lalu kembali seperti dulu. Aku mencoba beraktivitas seperti biasa. Membereskan rumah, memeriksa stok dapur, meski pikiran kemana-mana. Hingga siang datang, dan rumah tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Untuk menenangkan hati, aku memutuskan pergi ke salon kecil langgananku di dekat pasar. Pikirku, siapa tahu jika penampilanku lebih segar, Randi akan menatapku lagi seperti dulu, penuh kagum dan cinta. Namun Tuhan sepertinya ingin membuka mataku lebih lebar. Saat perjalanan pulang melewati sebuah kafe baru yang cukup hits di kota, mataku tanpa sengaja menangkap sosok Randi. Jantungku langsung mencelos. Dia duduk di teras kafe dengan seorang wanita bergaun merah, Sinta. Mereka tertawa lepas. Bahkan saat Randi menyeruput kopinya, Sinta mengusap bibir Randi dengan tisu, lalu menatapnya manja. Randi hanya tersenyum, meraih tangan Sinta dan menciumnya perlahan. Seakan bumi terbelah. Kakiku lemas, dadaku nyeri. Aku berdiri mematung di trotoar, menatap dua orang yang selama ini diam-diam mengoyak hatiku. Aku menahan air mata, tak ingin orang-orang melihatku menangis. Lalu memutar arah, cepat-cepat kembali ke mobil. Sesampainya di rumah, aku menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ini suami yang dulu bersumpah tak akan pernah meninggalkanku. Tapi rasa penasaran juga membunuhku. Aku ingin tahu sejauh mana Randi mengkhianatiku. Hari-hari berikutnya aku diam-diam mengikuti Randi. Kadang aku menyuruh sopir untuk mengantarku tapi kemudian turun beberapa blok sebelum kantor Randi, lalu berjalan kaki, mengintip dari kejauhan. Aku melihat sendiri bagaimana Randi sering keluar kantor bersama Sinta. Mereka naik mobil yang sama, makan siang berdua. Pernah suatu kali saat hujan, Randi memayungi Sinta dengan sangat lembut. Lalu mereka tertawa-tawa masuk ke mobil, begitu mesra, seakan dunia milik mereka berdua. Dulu dia begitu juga sama aku. Kupeluk tubuhku sendiri, menahan gemetar. Bagaimana bisa semua kenangan manis itu kini tergantikan sosok wanita lain? Puncak segalanya terjadi saat hari ulang tahunku. Aku sudah menyiapkan makan malam kecil, memasak semua masakan kesukaan Randi. Tumis brokoli udang, ayam bakar madu, sambal terasi, plus puding karamel yang dulu sering ia puji. Aku bahkan mengenakan dress biru muda yang Randi pernah bilang membuatku terlihat seperti bidadari. Tapi Randi tak kunjung pulang. Aku menunggu di meja makan, menatap jam dinding berulang kali. Pukul 8 lewat, ponselnya tak diangkat. Pesanku hanya dibaca. Akhirnya sekitar pukul 10 malam, mobil Randi menepi di halaman. Hatiku yang remuk sempat melonjak sedikit. Namun ketika pintu terbuka, aku mencium aroma parfum perempuan menyengat. Randi tampak santai, menenteng jasnya di pundak. "Kok kamu belum tidur?" tanyanya tanpa rasa bersalah. Aku menahan air mata. "Hari ini ulang tahunku, Ran. Kamu lupa?" Dia terdiam, menatapku lalu menghela napas. "Oh, maaf banget Ras. Tadi ada meeting dadakan, terus makan sama klien." Aku ingin berteriak, menamparnya, tapi tubuhku lunglai. Aku hanya menarik kursi lalu duduk, menatap meja makan penuh makanan yang kini dingin. "Selamat ulang tahun buat aku sendiri," gumamku pelan. Randi tak menanggapi. Dia hanya melangkah masuk ke kamar, meninggalkanku sendiri bersama meja makan yang terasa begitu sunyi. Malam itu, aku makan sendirian. Menyuap nasi sambil menahan isak. Setiap kunyahan seperti menelan batu. Sementara di dalam kamar, Randi sudah tertidur. Entah dengan mimpi apa. Beberapa hari setelahnya,
Randy tiba-tiba mengajakku makan siang di restoran mahal. Aku sempat berpikir positif, berharap ini caranya menebus ulang tahunku yang gagal. Tapi ternyata tidak. Randy duduk menatapku lama, lalu menghela napas berat. Ras, aku mau ngomong serius. Aku mengangguk, mencoba siap menerima apapun. Aku mau menikah lagi. Sama Sinta. Dadaku seketika seperti ditusuk ribuan jarum. Apa maksudmu, Ran? Tanyaku dengan suara gemetar. Sinta baik, Ras. Dia mengerti aku. Aku sayang sama dia. Tapi aku juga sayang sama kamu. Aku gak mau cerai. Makanya aku mau kamu mau di madu. Aku tertegun. Dunia serasa jungkir balik. Kamu mau aku mau di madu? Setelah semua yang kita lewati bareng dari nol? Setelah aku rela hidup susah bersamamu? Justru karena itu. Kamu istri pertama, gak akan ada yang bisa gantiin posisimu. Tapi aku juga gak bisa ninggalin Sinta. Aku janji, kalian berdua akan tetap bahagia. Aku menatapnya nanar, mencari sedikit penyesalan di matanya, tapi tak kutemukan. Yang ada hanya keyakinan egois. Jadi ini balasanmu setelah aku temani dari belum punya apa-apa? Setelah semua janji manis dulu? Randy diam. Dia mengusap wajahnya, lalu menatapku penuh harap. Aku gak mau kamu kehilangan apa-apa, Ras. Bahkan, aku sudah siapkan rumah baru buat kamu. Lebih besar, lebih mewah dari rumah kita sekarang. Itu hadiahku supaya kamu mau menerima ini semua. Beberapa hari kemudian, Randy benar-benar membawaku melihat rumah mewah di kompleks elit. Bangunannya 3 lantai dengan taman belakang lengkap kolam renang. Di dalamnya sudah tertata rapi dengan furnitur mahal. Randy menyerahkan kunci padaku dengan bangga. Kamu mau kan pindah ke sini? Kamu gak akan kekurangan apa-apa, Ras. Aku tetap bakal biayain hidup kamu, kasih semua yang terbaik. Asal kamu mau terima Sinta juga di hidup kita. Aku memandang rumah itu dengan perasaan kosong. Semua kemewahan ini terasa hambar, bahkan menjijikkan. Kamu pikir aku ini perempuan yang bisa dibeli dengan rumah semewah ini, Ran? Kamu pikir aku mau mengorbankan harga diriku hanya demi tetap hidup mewah? Randy menggenggam tanganku, suaranya sedikit memelas. Aku cuma gak mau kamu ninggalin aku. Kita kan udah terlalu jauh bareng-bareng, Ras. Aku menatapnya tajam. Kamu yang sudah ninggalin aku duluan, Ran. Bukan aku. Kamu yang memilih orang lain padahal dulu kau bilang aku satu-satunya. Malam itu, aku pulang ke rumah kami, mengemasi pakaian dan beberapa barang penting. Randy berusaha menahanku. Mau kemana kamu, Ras? Jangan kayak gini dong. Kita bisa atur semuanya baik-baik. Aku mengusap air mata. Gak ada yang bisa diatur kalau hati kamu udah bukan milikku lagi. Aku gak mau hidup mewah tapi harus berbagi suami. Mending aku hidup sederhana tapi tenang. Ras, udah, Ran. Biarkan aku pergi. Ini cara terbaik supaya aku tetap bisa menghormati diriku sendiri. Aku meninggalkan rumah besar kami malam itu juga. Meninggalkan segala kemewahan yang dulu sempat kami impikan bersama. Tapi biarlah, aku lebih memilih kehilangan harta daripada kehilangan harga diriku. Aku kembali ke rumah kecil warisan orang tuaku. Memulai hidup baru dengan luka yang masih menganga. Namun aku berjanji pada diri sendiri, aku akan bangkit. Akan kubuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa Randy, bahkan lebih sukses dari dia. Aku belum tahu caranya. Tapi aku yakin, Tuhan akan memeluk perempuan yang teraniaya seperti aku. Dan suatu hari nanti, dunia akan menjadi saksi bahwa perempuan yang mereka remehkan ini mampu berdiri lebih tinggi dari mereka. Aku berdiri di depan rumah tua peninggalan orang tuaku. Rumah mungil itu sudah beberapa tahun kosong, hanya sesekali kudatangi untuk bersih-bersih. Ket temboknya mengelupas, beberapa bagian kusen tampak lapuk dimakan rayap. Tapi anehnya, saat aku menatapnya, hatiku terasa lebih damai daripada ketika berada di rumah mewah yang kubagi dengan Randy. Aku menarik napas panjang, lalu membuka gembok pagar besi berderit. Mulai hari ini, inilah rumahku. Meski kecil, meski tua, setidaknya di sini aku tak perlu berbagi cinta dengan siapapun. Dengan bantuan 2 tetanggaku, aku membersihkan rumah itu. Menyapu, mengepel,
membuang daun-daun kering yang menumpuk di halaman. Sore itu aku duduk sendirian di teras, memandangi langit yang mulai jingga. Aku merasa sepi, sangat sepi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar sendiri. Di malam pertama, aku tidur beralaskan kasur tipis di lantai karena ranjang lama sudah rapuh. Lampu kuning temaram menjadi saksi betapa aku menahan isak agar tak pecah terlalu keras. Ya Tuhan, jika ini jalanmu, tolong beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku jatuh terlalu dalam. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menyibukkan diri. Kubuka kembali resep-resep masakan yang dulu sering kucoba untuk Randi. Kupikir, mungkin dengan memasak aku bisa sedikit menenangkan hati. Aku memulai dari hal kecil. Membuat kue-kue basah seperti bolu kukus, onde-onde, dan pastel, lalu menitipkannya ke warung kopi di ujung gang. Tak banyak yang laku, tapi sedikit demi sedikit mulai dikenal orang. Kadang ada ibu-ibu tetangga yang memesan untuk acara arisan atau pengajian. Aku menata meja makan kecilku menjadi tempat menyiapkan pesanan. Saban pagi, dapurku sudah ramai dengan aroma gula, santan, dan adonan yang mengembang di panci kukus. Tanganku sibuk, hatiku sedikit teralihkan dari luka. Suatu pagi, Bu Wati, pemilik warung kopi itu, datang ke rumahku. Laras, kue-kue kamu enak banget loh. Banyak pelanggan nanya apa besok bisa ditambahin risoles sama lemper juga. Aku tersenyum, dadaku menghangat. Bisa banget, Bu. Nanti saya buatkan lebih banyak. Malamnya aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap daftar pesanan yang kutulis dengan tangan. Tak sadar air mata mengalir, tapi kali ini bukan semata-mata air mata sedih. Ada rasa syukur di sana. Aku bisa kok berdiri sendiri. Walau sakit, aku tetap hidup. Tapi jalan untuk bangkit tak semudah itu. Pernah suatu hari, pesanan untuk syukuran tetangga gagal total karena kompor gasku tiba-tiba macet. Aku panik, sampai menangis di depan kompor. Untung Pak RT lewat dan membantu memperbaiki. Hari lain, aku salah menakar garam pada adonan pastel, sehingga rasanya terlalu asin. Aku harus membuat ulang di tengah malam, meski tubuhku rasanya sudah remuk. Ada pula masa-masa sepi pesanan. Uang hasil jualanku hanya cukup untuk beli beras dan sedikit lauk. Tapi tak sekalipun aku menyesali keputusanku meninggalkan Randi. Setiap lelah datang, setiap godaan ingin kembali ke pelukan nyaman mantan suami muncul, aku menegakkan kepala. Mengingat wajah Sinta yang dulu dengan pongahnya menatapku seolah akulah wanita malang yang patut dikasihani. Aku lebih baik lapar, daripada hidup terhina, batinku berulang kali. Beberapa bulan kemudian, rezeki mulai datang dari arah tak terduga. Suatu hari, Bu Rini, pemilik salon di jalan utama, memesan snack box untuk acara ulang tahun anaknya. Aku menyiapkan lebih dari 100 kotak, penuh rasa cemas karena ini jumlah terbesar yang pernah kutangani. Acara itu berjalan sukses. Bahkan tamu-tamu Bu Rini banyak yang bertanya siapa penyedia snacknya. Tak lama berselang, mulai berdatangan pesanan untuk ulang tahun, arisan, bahkan rapat kantor. Dari yang awalnya hanya titip kue di warung, kini aku menerima orderan kotak-kotak snack yang jumlahnya ratusan. Aku mulai mempekerjakan 2 tetangga untuk membantu membungkus. Dapur sempitku pun tiap pagi dipenuhi kesibukan, suara mengukus, menumis, menggoreng, dan obrolan ceria. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah kecil peninggalan orang tuaku terasa hangat oleh tawa, bukan tangis. Aku menabung hasil usahaku dengan ketat. Tak lagi membeli barang-barang mewah. Setiap rupiah kuputar untuk membeli peralatan baru. Aku membeli kompor gas 2 tungku, panci kukus besar, dan freezer bekas untuk menyimpan bahan baku. Lalu aku memberanikan diri mendaftarkan usahaku ke Dinas UMKM. Kini aku punya nama dagang resmi, Dapur Laras. Logo kecilku tempel di setiap kotak snack, lengkap dengan nomor telepon. Tak kusangka, ini memancing orderan lebih besar lagi. Beberapa kantor mulai mempercayakan acara meeting dan training mereka padaku. Bahkan ada yang rutin memesan 2 kali seminggu. Aku berangkat subuh ke pasar untuk memastikan dapat bahan segar. Pulang langsung memimpin proses masak, sambil terus mencatat pesanan baru. Tubuhku lelah, tapi semangatku tak pernah sebesar ini. Suatu malam,
Setelah mengantar pesanan snack ke acara di hotel kecil, aku berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap langit malam penuh bintang. Ran, lihatlah, aku bisa kok tanpa kamu. Bahkan aku bisa lebih bersinar dari sebelumnya. Di tengah kesibukanku itu, sesekali aku mendengar kabar tentang Randi. Katanya perusahaan dia semakin besar, makin banyak klien. Foto-foto Randi dan Sinta sering berseliweran di media sosial. Mereka tampil di acara gala dinner, launching produk, berpose mesra seolah pasangan paling sempurna. Kadang hatiku terasa perih. Bukan karena cemburu, tidak lagi. Tapi karena mengingat semua janji Randi dulu, betapa mudahnya semua itu hilang hanya karena perempuan lain dan gemerlap uang. Sampai suatu hari, lewat kenalan pemasok bahan makananku, aku mendengar kabar perusahaan Randi mulai bermasalah. Katanya cash flow mereka terganggu karena proyek besar tak cair. Beberapa klien lama pindah ke kompetitor karena tak puas dengan pelayanan. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Biarlah, itu urusan mereka. Aku punya jalanku sendiri. Di saat itulah aku mulai berani memikirkan langkah yang lebih besar lagi, membuka restoran sendiri. Bukan hanya catering atau snack box, tapi tempat makan yang nyaman, dengan menu rumahan favorit banyak orang. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan yang dulu hanya dianggap pelengkap, yang cuma pandai mengurus rumah, kini bisa berdiri gagah sebagai pemilik usaha yang tak kalah hebat dari suaminya. Tunggu saja, Ran. Akan datang waktunya kau melihat siapa sebenarnya yang paling kuat di antara kita. Hari itu adalah hari yang tak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Hari ketika papan nama bertuliskan, Dapur Laras, resmi berdiri tegak di sebuah ruko kecil di pinggir jalan raya utama kota ini. Tuhan tahu berapa banyak air mata, peluh, dan doa yang mengiringi hingga aku bisa berdiri di titik ini. Ruko itu tak mewah. Hanya bangunan 2 lantai sederhana dengan cat krem yang masih baru. Lantai bawah kupugar jadi area makan dengan belasan meja kayu, sementara lantai atas kubah menjadi dapur produksi utama dan ruang stok bahan. Aku menata interiornya hangat, dengan banyak hiasan tanaman rambat dan lampu gantung temaram, supaya orang betah makan lama-lama. Di setiap sudut dinding, kutempelkan foto-foto menu andalan, ayam bakar madu, sop iga, nasi liwet, aneka kue basah, semuanya menu rumahan yang dulu sering kusajikan untuk Randi. Di hari pembukaan, aku hampir tak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi sekali aku datang, memimpin tim kecilku, 2 koki tambahan yang baru kupekerjakan, 3 pelayan, dan tentu saja 2 tetangga lamaku yang masih setia membantuku sejak usaha snack dulu. Hari ini kita mulai sejarah baru ya, kataku dengan suara gemetar menahan haru. Gak apa-apa kalau nanti masih berantakan. Yang penting kita jaga rasa, jaga senyum ke pelanggan. Sisanya, Tuhan yang atur. Mereka semua mengangguk, sebagian ikut berkaca-kaca. Tak kusangka, meski belum jam makan siang, sudah ada beberapa pelanggan berdatangan. Ada yang sekadar ngopi dan pesan risoles, ada yang langsung memesan paket nasi liwet komplit. Aku mondar-mandir dari dapur ke meja pelanggan, memastikan semuanya terlayani dengan baik. Saat melihat satu keluarga memuji ayam bakarku enak sekali, aku menahan air mata. Ya Tuhan, akhirnya semua usahaku terbayar. Hari-hari berikutnya restoran itu makin ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk sekedar berkumpul, arisan, bahkan rapat kantor kecil-kecilan. Aku sengaja membuat ruang VIP kecil dengan AC dan tirai supaya lebih privat. Dari mulut ke mulut, nama Dapur Laras mulai terdengar. Harian lokal menulisku di kolom kuliner, bahkan memuji rasa makananku yang otentik, seolah dibuat penuh cinta seorang ibu. Tak jarang saat aku menghantar pesanan catering ke kantor-kantor, mereka terkejut ketika tahu aku adalah pemilik restoran. Ibu Laras sendiri pemiliknya? Wah, hebat sekali ibu. Usahanya sukses terus ya? Aku hanya tersenyum rendah hati, meski dalam hati mengucap syukur ribuan kali. Di tengah naiknya usahaku, kabar tentang Randi juga semakin sering kudengar, tapi kabar itu tak lagi seindah dulu. Perusahaan Randi mulai terdengar goyah. Ada isu tender yang gagal, klien besar menarik diri, pembayaran vendor terlambat. Sementara itu Sinta justru makin sering tampil memamerkan gaya hidup glamornya di media sosial. Pernah sekali aku melihat postingan Sinta sedang berlibur ke luar negeri, menenteng belanjaan branded.
Teman-teman di lingkaran bisnis bahkan mulai bergosip bahwa Sinta boros luar biasa, menghabiskan uang perusahaan Randy tanpa perhitungan. Aku hanya menggeleng pelan setiap kali mendengar cerita itu. Dulu aku pikir aku yang paling malang. Ternyata mungkin hidupku jauh lebih damai sekarang, meski tanpa kemewahan mereka. Hingga suatu hari, takdir seakan sengaja mempertemukan kami. Siang itu restoranku sangat ramai. Hampir semua meja penuh, pelayan sibuk hilir mudik. Tiba-tiba aku melihat seorang pria berdiri ragu di depan pintu masuk. Wajah yang amat kukenal, Randy. Dia tampak lebih kurus, wajahnya lelah, matanya sayu. Sejenak dia hanya menatap sekeliling, lalu tatapannya terkunci padaku. Kami bertatapan beberapa detik, dan entah kenapa dadaku berdesir aneh. Bukan rindu, tapi semacam getir mengingat masa lalu. Selamat datang di dapur Laras, sapaku pelan, berusaha bersikap profesional meski jantungku berdebar kencang. Randy tampak kikuk. Lar, boleh kita bicara sebentar? Empat mata. Aku mengangguk, lalu mengajaknya duduk di pojok ruangan, agak jauh dari pelanggan lain. Aku duduk tegak, menunggu ia membuka percakapan. Kamu hebat sekali, Lar. Aku gak nyangka kamu bisa bikin usaha sebesar ini, kata Randy dengan suara parau. Aku hanya mengangguk kecil. Terima kasih. Dia mengusap wajahnya, lalu menatapku lama. Perusahaan aku lagi berat banget, Lar. Aku salah ambil langkah, terlalu nurutin maunya Sinta, terlalu percaya sama orang. Sekarang klien besar banyak yang mundur, utang makin numpuk. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kenapa kamu cerita ini ke aku? Karena aku gak tahu harus ngomong sama siapa lagi. Aku sadar banget, aku ninggalin kamu dengan cara paling kejam. Tapi anehnya, sekarang pas aku jatuh, yang kepikiran malah kamu. Aku menahan senyum pahit. Kamu sendiri yang pilih jalanmu, Ran. Dan aku sudah memutuskan gak mau lagi ikut campur hidupmu. Dia menatapku dengan mata memerah. Kamu benci banget ya sama aku? Aku menghela napas panjang. Aku gak benci. Aku cuma gak mau lagi mengulangi sakit hati yang sama. Kamu sudah bahagia dengan pilihanmu kan? Ya jalani saja. Sama kayak aku sekarang, bahagia dengan jalanku sendiri. Tak lama berselang, kabar lain sampai padaku melalui supplier bahan makananku, yang ternyata juga kenal dengan rekan bisnis Randy. Sinta kini mulai kepanasan. Setelah mendengar perusahaan Randy nyaris bangkrut, dia menuntut agar Randy segera memberinya porsi saham yang lebih besar. Sinta takut jika semuanya ambruk, dia tak dapat apa-apa. Bahkan terdengar kabar Sinta diam-diam mendekati investor lain, berusaha mengamankan diri sendiri. Aku mendengar semua itu dengan hati tenang. Dulu aku yang disingkirkan karena dianggap beban. Sekarang lihat siapa yang betul-betul tulus bertahan, siapa yang cuma menempel saat senang. Sementara itu, restoranku semakin maju. Dalam setahun, aku berhasil membuka cabang kedua di pusat kota. Beberapa perusahaan besar mulai mempercayakan paket makan siang kantor padaku. Bahkan bank tempat dulu aku sering mengantar snack kini mengajak kerja sama rutin setiap bulannya. Dapur Laras mulai ramai diliput media. Mereka menulisku sebagai inspirasi perempuan mandiri yang bangkit dari pahitnya poligami dan pengkhianatan. Setiap kali membaca itu, aku hanya menitikkan air mata. Bukan mauku untuk dikenal karena luka, tapi biarlah kalau luka ini justru jadi jalanku untuk maju. Pernah suatu sore Randy datang lagi. Lebih lusuh, lebih pasrah. Dia bahkan sempat memegang tanganku di meja restoran. Lar, kalau aja waktu itu aku gak tergoda, kita pasti sekarang bisa lebih besar dari ini semua. Kamu mau gak? Kita mulai lagi bareng? Aku janji gak akan macam-macam lagi. Aku menatap tangannya yang menggenggamku, lalu menyingkirkan dengan halus. Ran, kamu terlambat. Aku sudah terlalu jauh melangkah tanpamu. Hatiku sudah sembuh darimu. Dan kamu juga sudah punya jalanmu sendiri dengan Sinta. Dia terdiam, menatapku dengan mata sendu. Sinta, dia malah ninggalin aku sekarang. Setelah tahu aku bangkrut, dia ngilang. Aku menarik napas panjang. Itu risiko dari pilihanmu, Ran. Kita semua menanam, lalu menuai. Mungkin sekarang kamu sedang menuai hasil dari benih yang kamu tanam dulu.
Malam itu aku menutup restoranku dengan hati penuh syukur. Aku berdiri di teras depan, memandang lampu-lampu kota. Dulu aku takut hidup sendiri. Dulu aku merasa hidupku akan habis kalau kehilangan Randy. Ternyata aku salah. Tuhan justru menyiapkan panggung yang lebih indah untukku setelah semua rasa sakit. Aku tahu ini belum akhir. Masih akan ada banyak tantangan ke depan, tapi aku siap. Karena sekarang, aku bukan lagi Laras yang hanya menjadi bayang-bayang suami. Aku Laras yang berdiri di atas kakiku sendiri. Dan aku tak sabar menanti saat di mana usahaku melampaui Randy sepenuhnya, hingga mereka semua benar-benar melihat siapa yang akhirnya menang. Hari demi hari kulalui dengan kesibukan luar biasa. 2 cabang restoranku berjalan stabil, bahkan beberapa investor mulai melirik untuk membuka franchise. Dalam waktu 2 tahun, Dapur Laras sudah punya 5 cabang, tersebar di pusat kota dan kawasan industri. Dari yang awalnya hanya modal air mata dan dapur kecil warisan orang tuaku, kini usahaku berkembang bak mimpi yang menjelma nyata. Suatu hari aku duduk di ruang kerjaku, sebuah ruangan yang luas dengan kaca besar menghadap taman. Di mejaku tersusun rapi laporan penjualan tiap cabang. Ada peningkatan hampir 40% dalam setahun terakhir. Kupandangi grafik naik itu dengan hati berdebar. Dulu aku hanya istri yang menunggu suami pulang dengan harap-harap cemas. Sekarang, aku pemilik usaha yang menggerakkan puluhan karyawan. Tuhan terima kasih. Sementara itu, kabar tentang Randy dan Sinta makin tak sedap terdengar. Perusahaan Randy mulai ditinggalkan banyak klien besar, terutama setelah kualitas cateringnya menurun drastis. Sinta yang dulu sibuk memamerkan tas branded kini malah kabur entah kemana, kabarnya menjerat seorang pengusaha lain yang lebih tajir. Beberapa vendor bahkan datang menemuiku, bercerita dengan nada kesal karena pembayaran dari Randy macet berbulan-bulan. Kami tahu Bu Laras orangnya amanah. Kalau bisa kami lebih suka kerja sama-sama ibu daripada sama Pak Randy, kata salah satu supplier sayur dengan nada penuh harap. Aku hanya mengangguk pelan. Dunia berputar, dan aku hanya menuai hasil dari kesabaran yang dulu kupupuk dengan tangis. Suatu ketika, muncul peluang tender catering untuk sebuah proyek konstruksi raksasa yang akan berlangsung 2 tahun ke depan. Nilainya miliaran rupiah. Perusahaan Randy juga ikut mengajukan proposal. Namun entah bagaimana, panitia justru merekomendasikan Dapur Laras. Salah satu alasannya, reputasi Randy merosot drastis, banyak vendor dan klien mulai tak percaya lagi pada janji-janji manisnya. Sementara reputasiku melonjak, tak hanya karena rasa makanan, tapi juga karena konsistensi pembayaran vendor, kualitas layanan, dan testimoni positif pelanggan. Saat kabar itu keluar, banyak kenalanku mengirim pesan. Bu Laras, selamat ya. Ini tamparan telak buat Pak Randy. Dulu dia sombong banget. Aku hanya menjawab dengan emoji senyum. Dalam hati, aku menunduk pada Tuhan. Aku tak perlu membalas mereka dengan kebencian. Tuhan yang sudah melakukannya untukku. Beberapa minggu setelahnya, ada pertemuan resmi untuk klarifikasi proposal. Disinilah aku dan Randy bertatap muka lagi, kali ini di aula besar Hotel Bintang 5. Randy tampak jauh berbeda. Wajahnya lebih tirus, kantong mata menghitam. Jas mahalnya bahkan tampak longgar, seolah badannya menyusut drastis. Sementara aku datang dengan blus putih bersih, blazer krem, ditemani asistanku membawa berkas tebal. Kami duduk tak jauh. Randy menatapku lama. Aku hanya menanggapi dengan anggukan kecil, lalu sibuk meninjau dokumen. Ada sorot getir di matanya, sorot orang yang menyesali begitu banyak hal. Hasil tender diumumkan 3 minggu kemudian. Dapur Laras menang telak. Kami dipercaya mengelola konsumsi ribuan pekerja proyek, lengkap dengan standar kualitas internasional. Saat itu aku sedang meninjau dapur pusatku, tiba-tiba timku berlari membawa kabar itu. Mereka bersorak, memelukku, beberapa bahkan menangis haru. Aku menoleh ke arah langit-langit dapur, menahan air mata. Ya, engkau sungguh maha adil. Kini aku bukan cuma wanita yang disakiti, tapi juga wanita yang kau angkat derajatnya setinggi ini. Tak berapa lama, nomor tak dikenal menelponku. Ternyata Randy. Suaranya parau, pelan, penuh kelelahan. Selamat ya, Lar. Kamu hebat sekali. Lebih hebat dari yang pernah aku bayangkan. Aku terdiam,
menelan ludah. Terima kasih, Ran. Semoga kamu juga kuat menghadapi semua ini. Ada hening panjang di ujung sana. Kalau waktu bisa diulang, aku gak akan pernah milih ninggalin kamu. Sekarang aku baru sadar, kamu satu-satunya orang yang benar-benar tulus sama aku. Aku menarik napas panjang. Tapi waktu gak bisa diulang, Ran. Kita sudah menanam, dan sekarang menuai. Kamu juga pasti bisa bangkit, asal belajar dari semua ini. Suaranya lirih. Kamu bisa maafin aku gak, Ras? Aku menutup mata, membiarkan satu tetes air mata jatuh. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi jangan berharap aku mau kembali. Luka ini sudah membuatku belajar berdiri sendiri, dan aku tak mau lagi menyerahkan hidupku ke orang yang sama. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan sampai ke telingaku. Sinta ternyata menilap uang perusahaan Randi selama bertahun-tahun. Dia memalsukan info C, menggelembungkan tagihan, lalu menyalurkan uang ke rekening pribadinya yang kini entah di mana. Randi jatuh semakin dalam. Bisnisnya resmi gulung tikar. Rumah mewahnya disita bank. Mobil-mobilnya sudah berpindah tangan ke liasing. Ironisnya, dia hanya tinggal menumpang di rumah kerabatnya, seorang sepupu yang kasihan melihat keadaannya. Aku mendengar itu dari mantan sopirnya, yang kini malah bekerja padaku. Pak Randi sekarang malah sering sakit-sakitan, Bu. Katanya kena asam lambung parah karena stres. Ibu mau saya sampein sesuatu? Aku hanya menggeleng pelan. Gak usah. Biarkan dia fokus memperbaiki hidupnya. Kita semua punya jalan masing-masing. Kadang semesta punya cara yang amat elegan membalas luka. Suatu siang, aku menghadiri undangan makan bersama Asosiasi Pengusaha Kuliner Nasional. Di sana, banyak yang memujiku, menyalamiku lama, meminta tips mengelola usaha. Tiba-tiba, aku melihat Randi di sudut ruangan, datang sebagai tamu biasa, tanpa gelar direktur atau pemilik usaha lagi. Matanya terpaku padaku. Ada rasa malu yang begitu kental di wajahnya. Seakan baru kemarin dia menertawakan mimpi kecilku membuka catering kampung, dan kini aku menjadi salah satu pembicara utama di hadapan ratusan pelaku bisnis. Aku hanya tersenyum, menegakkan punggung, lalu melanjutkan berbicara di panggung. Tak perlu satu kata sindiran pun. Semua orang tahu siapa pemenang sejati di antara kami. Sore harinya, setelah acara, aku duduk sendiri di balkon rumahku yang baru, rumah 2 lantai luas, taman indah, tapi kubeli dari jerih payahku sendiri, bukan dari harta pemberian suami. Kupandangi bunga bougainville mekar di pot gantung, kupeluk kedua lututku. Aku mengingat masa-masa terendah dulu. Bagaimana aku pernah tidur di lantai rumah kecil warisan orang tuaku dengan air mata membasahi bantal. Bagaimana aku pernah merasa harga diriku hancur hanya karena ditolak, diduakan. Kalau saja aku dulu menyerah, aku tak akan pernah tahu rasanya berdiri setinggi ini. Kini usahaku kian besar. Investor terus berdatangan, menawarkan cabang-cabang baru. Aku punya puluhan karyawan yang menggantungkan hidup pada visi kecilku yang dulu hanya berawal dari dapur sempit. Dan aku tahu, di suatu tempat, Randi dan Sinta, yang dulu pernah merasa menang, kini hanya bisa menatapku dari jauh, penuh penyesalan dan rasa malu. Biarlah mereka tahu bagaimana rasanya dihina oleh keadaan. Karena luka yang dulu mereka tanam di hatiku, kini berbalik menjadi tamparan keras bagi mereka. Namun lebih dari itu semua, aku ingin berdamai dengan masa lalu. Karena kemenangan terbaik bukanlah saat membuat mereka malu, tapi saat aku bisa berdiri tegak, bahagia, tanpa dendam. Hari itu, Dapur Laras resmi membuka cabang ke-10. Restoran baru ini berdiri megah di kawasan paling elit kota, jalur yang dulu tak pernah berani kubayangkan. Grand openingnya meriah. Undangan dari berbagai kalangan datang, mulai pejabat kota, artis lokal, sampai influencer kuliner terkenal. Aku berdiri di depan pintu kaca besar restoran baruku, mengenakan gaun panjang krem sederhana. Senyumku tak pernah pudar meski tangan ini menggenggam mikrofon dengan sedikit gemetar. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semua, yang sudah hadir. Dulu saya hanya perempuan biasa, seorang istri yang sibuk di dapur kecil. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengingatkan bahwa luka paling dalam sekalipun bisa menjadi pupuk yang membuat kita tumbuh tinggi. Suaraku bergetar.
Hadirin terdiam, beberapa menahan air mata. Aku mengedarkan pandangan, menatap lampu kristal berkilau di langit-langit restoran, lalu kembali menatap semua orang. Jika saat ini kamu merasa terpuruk, terhianati, jangan buru-buru menyerah. Karena siapa tahu, itulah jalan Tuhan untuk menguatkanmu, agar kau mampu berdiri setegar ini suatu hari nanti. Riuh tepuk tangan membahana. Beberapa orang maju memelukku, menyalamiku, memberi selamat dengan mata berkaca-kaca. Setelah acara, aku duduk sendiri di balkon restoran, menatap jalan protokol yang ramai kendaraan. Hidupku sungguh sudah tak lagi sama. Dulu aku hanya seorang istri yang menanti suami pulang sambil berharap ia bawa sedikit kabar baik. Sekarang, aku memiliki lebih dari 300 karyawan yang menaruh harap pada visi kecilku yang dulu berawal dari dapur sempit rumah warisan. Kini tiap bulan, omzet perusahaanku mengalir deras. Investor berebut ingin bekerja sama. Media nasional berkali-kali meliputku sebagai ikon perempuan mandiri yang bangkit dari pahitnya pengkhianatan. Namun saat semuanya semakin megah, hatiku justru semakin rendah. Aku tahu semua ini bukan semata karena usahaku, melainkan campur tangan Tuhan yang mengizinkanku mengalami luka, lalu menarikku naik dengan caranya. Di sisi lain, kabar tentang Randi makin menyedihkan. Usahanya benar-benar kolaps. Rumahnya disita ban, mobil-mobilnya habis ditarik leasing. Sinta, kabarnya sudah menetap di luar negeri bersama pria lain, meninggalkan Randi hanya dengan tumpukan utang dan nama baik tercoreng. Suatu siang, aku menerima pesan singkat dari nomor asing. Ternyata Randi. Lar, boleh kita ketemu sebentar? Aku mau minta maaf untuk terakhir kalinya. Entah kenapa, aku tak lagi merasa marah atau getir. Yang tersisa hanya iba, bukan cinta, bukan juga dendam. Aku setuju bertemu di sebuah kafe kecil. Randi datang dengan kemeja kusut, wajahnya tirus, rambutnya mulai beruban. Begitu jauh dari Randi yang dulu gagah dengan jas mahal dan senyum percaya diri. Dia menatapku lama, lalu menunduk. Kamu makin cantik, Lar. Dan, aku senang lihat kamu sukses. Bahkan lebih dari semua yang pernah kita rencanakan dulu. Aku menghela napas, menggenggam cangkir kopiku. Terima kasih, Ran. Suara Randi parau, matanya mulai berkaca-kaca. Lar, aku tahu kata maaf ini terlalu murah dibanding semua luka yang aku kasih ke kamu. Tapi sungguh, aku minta maaf untuk sudah mengkhianati kamu, mengusik harga diri kamu, mempermainkan janji-janji kita. Aku menatapnya lekat. Ada kenangan yang berkelebat, saat dulu kami makan berdua di warung pinggir jalan, saat dia memelukku erat setelah lelah kerja serabutan, saat kami sama-sama menangis waktu bisa nyicil rumah pertama. Semua itu dulu terasa sakral. Sayang, Randi merusaknya sendiri. Aku sudah memaafkanmu, Ran. Sejak lama. Dia tampak terkejut. Serius, Lar? Kamu gak dendam sama aku? Aku tersenyum tipis. Kalau aku masih dendam, mungkin sekarang kamu sudah kulenyapkan dengan segala caraku. Tapi aku memilih fokus membangun hidupku sendiri. Dan ternyata, itu lebih membuatmu malukan daripada kalau aku balas dendam langsung. Dia tertawa lirih, menunduk dalam, menahan air mata. Kami menghabiskan waktu hampir sejam hanya bercerita masa lalu, menertawakan kebodohan masing-masing, lalu hening dalam pengertian yang dalam. Bukan lagi hening dua orang yang saling menyakiti, tapi hening dua orang yang sama-sama sadar, cinta mereka sudah lama mati, hanya bekasnya yang kini berusaha mereka kubur baik-baik. Sebelum berpisah, Randi berkata pelan, "Kalau nanti kamu menikah lagi, semoga dia lelaki yang jauh lebih baik dari aku. Jangan mau dimadu lagi ya?" Aku tertawa kecil, lalu bangkit. Tenang saja, aku sudah terlalu pandai membaca gelagat. Gak akan mau jatuh di lubang yang sama. Dia mengangguk, lalu berlalu. Dan saat melihat punggungnya menjauh, tak ada lagi rasa sesak di dadaku. Hanya lega yang luar biasa. Malam itu, aku pulang ke rumah baruku sendiri. Bukan rumah yang dulu diberi Randi untuk memaksaku mau dimadu, tapi rumah hasil jerih payahku sendiri yang tak ternodai pengkhianatan. Aku duduk di balkon, menatap bintang-bintang. Tanganku menelusuri dada, merasakan denyut jantung yang tenang. Ternyata bisa ya, hati yang dulu hancur berkeping-keping ini pulih sempurna.
Kupandangi taman depan rumah. Ada lampu-lampu kecil menghiasi jalan setapak, bunga bougainville tumbuh subur. Di dalam, lemari piala penuh sertifikat penghargaan usahaku. Aku tersenyum, menitikkan air mata bahagia. Beberapa hari kemudian, saat mengecek salah satu cabang restoran, seorang gadis muda karyawan baru mendekatiku. Bu Laras, saya mau bilang terima kasih. Kalau bukan karena ibu, saya mungkin gak bisa bantu bayar kuliah adik-adik saya. Aku menatapnya, menahan haru. Justru saya yang harus terima kasih karena kalian semua sudah bantu saya menghidupkan mimpi ini. Sepanjang perjalanan pulang, kata-katanya terngiang. Dulu aku pikir hidupku habis setelah ditinggal Randi. Tapi ternyata, luka itu justru membawaku ke jalan yang jauh lebih besar, menjadi alasan banyak keluarga bisa makan, banyak mimpi bisa dilanjutkan. Dari tangisku dulu, lahir rezeki untuk orang lain. Sore itu aku duduk di teras rumah, menulis jurnal. Kutuliskan kata-kata untuk diriku sendiri. Laras, lihatlah, kau pernah begitu terluka, begitu hina. Kau pernah tidur di lantai rumah tua sambil menahan lapar dan air mata. Tapi kini kau berdiri di sini, dengan usaha besar, hati yang sembuh, dan harga diri yang tak ternilai. Aku menutup buku itu, memandang ke langit senja yang jingga. Dan dalam diam, aku memeluk diriku sendiri. Terima kasih Tuhan, karena kau izinkan aku dihancurkan dulu, supaya kau bisa bangun aku lebih indah lagi. Luka yang dulu kutakuti kini justru menjadi mahkota. Karena ternyata, ketika aku tak lagi menggantungkan hidupku pada cinta yang salah, aku menemukan cinta yang jauh lebih besar, cinta pada diriku sendiri, pada hidup, dan pada jalan Tuhan yang sungguh tak terduga.